Baik, Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar di materi pertama kelas 8 yaitu tentang pola bilangan. Di contoh yang saya berikan di Moodle sudah ada itu contoh tentang pola bilangan. Yaitu di SD pola bilangan tentang bilangan loncat. Jadi kalau dulu di SD kalian belajar 2, kemudian ada 4, ada 6, ada 8. Ini artinya dia loncat 6 atau bertambah 6. Ini merupakan salah satu contoh bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh pola bilangan itu ada digunakan untuk penataan rumah, penomoran rumah. Kemudian penataan kursi dalam stadion dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini di kelas 8 nanti akan ada 3 topik yang akan kalian pelajari, yaitu tentang yang pertama mengeneralisasi pola dan barisan bilangan menggunakan tabel, yang kedua mengeneralisasi pola dari objek, yang ketiga yaitu menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. Nah, ilmuwan yang memperkenalkan pola bilangan itu adalah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Ini lebih dikenal dengan nama Fibonacci. Nanti dalam pola bilangan kita akan mengenal salah satu pola bilangan yang dinamakan yaitu pola bilangan Fibonacci. Nah, ini adalah gambar atau bentuk contoh pola bilangan. Kalian bisa lihat yang ada di buku ya nak ya. Kemudian berikutnya saya akan ambil contoh satu, itu ada pita berwarna merah dan putih, di mana warna merahnya itu adalah bilangan genap dan putihnya adalah ganjil. Jadi kalau ditanyakan bilangan pola ke 100, karena 100 genap pasti warnanya merah. Kalau yang ditanyakan bilangan pada pola ke 1001, tentu pitanya berwarna putih. Lain halnya dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Maka di sini ada polanya. Ketika merah dia angkanya adalah dimulai dari 0. Ketika putih 1, ketika biru 3. Semua bertambah 3 karena ada 3 warna. Dan di sini jika kita perhatikan tabelnya, mulai dari angka 0 sisanya 0. 3 dibagi 3 sisanya 0. 6 dibagi 3 sisanya 0. Untuk yang putih 1 dibagi 3 sisanya 1. 4 dibagi 3 sisanya 1. Dan seterusnya. Sedangkan yang biru akan menghasilkan sisa 2. Sehingga ketika ditanyakan bilangan ke 2345 dibagi 3, hasil sisanya adalah 2, maka polanya adalah berwarna biru. Kita coba ke contoh 1.5 ya. 1.5 itu menentukan bilangan berurutan, 3 bilangan berurutan yang jumlahnya adalah 60. Jadi kalau tabelnya terlihat jelas, di situ mulai angka 2 karena bilangan genap. Ketika mulai angka 2, 4, 6 jumlahnya 12. 4, 6, 8 jumlahnya 18 dan seterusnya. Dimulai dari angka 2 artinya yang pertama ini 2, ini berarti 1 kali 2. Pola pertama dikali 2. Pola kedua dikali 2, pola ketiga dikali 2 dan seterusnya. Kemudian kita perlu menghitung dulu hasil dari jumlah ketiga bilangan dimulai dari angka 12. Di 12, 18, 24, 30, 36 sampai dengan 60 ternyata 60 ini adalah pola ke-9 sehingga bilangan awalnya adalah 9 kali 2. 18 berurutannya menjadi 18, 20 dan 22. Sekarang saya akan ambilkan contoh nomor 4 yang agak berbeda, yaitu bilangan ganjil. 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama.
sama dengan 45. Jadi kalau saya buatkan di sini mulai dari yang pertama yaitu 1, 3, 5, maka hasilnya 9. 3, 5, 7, hasilnya 15. 5, 7, kemudian 9, hasilnya 21. 7, 9, 11, hasilnya 27, dan seterusnya. Ternyata ini merupakan pola bilangan yang selisihnya 6. Ini 6. Jadi kalau kita buat di sini 9, 15, 21, 27, maka bertambah 6. Sampai dengan 45 itu ada berapa polanya? Tambah 6, 33, tambah 6, 39, tambah 6 menjadi 45. Ternyata ada berapa nih polanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 polanya. Tapi kita lihat dulu angka yang pertama ini. Yang pertama ini. Ya. Yang pertama, ini kan kita sebut sebagai pola pertama. Kedua, ketiga, dan keempat. Pertama, 1. Itu 0 tambah 1. Yang kedua, 1 tambah 2. Yang ketiga, 2 tambah 3. Yang keempat, berarti 3 tambah 4. Kalau lihat di sini mulai dari 0, 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti yang 7 berarti 7. Kalau untuk 7, berarti kan di sininya ada 7 ditambah 6, berkurang 1 ya. Ini berkurang 1, 1, 2, 3, 4. Ininya kurang 1. Nah, kalau ini 7 tambah 6 jadi 13. Sehingga angkanya mulai dari angka 13, kemudian 15, 17 akan menghasilkan 45. Gitu anak-anak caranya. Jadi rumus pastinya itu tidak ada. Kita diminta untuk berusaha mencari bagaimana polanya. Lihat contoh yang ke-11. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Ini dibuatkan tabelnya. 3 pangkat 100 itu dari 3 pangkat 1 satuannya 3. 3 pangkat 2 satuannya 9. 3 pangkat 3 27, maka satuannya 7. 3 pangkat 4 81, maka satuannya 1. Ini akan berulang terus menjadi satuannya 3971. 3971. Artinya ada 4 kali pengulangan angka satuan. Sehingga kalau pangkatnya 100, kemudian 100 dibagi 4, maka hasilnya kan 25, tidak ada sisa. Ketika tidak ada sisa atau sisanya 0, maka dia akan menghasilkan angka satuan 1. Coba sekarang kita akan ambil contoh untuk yang bagian B ini. Bagian B yaitu 3 pangkat 98. Jadi kalau saya buatkan di sini 3 pangkat 98, 98-nya kita bagi 4. Kita bagi 4 jadi 2. Kemudian ini 4. Sisanya 2 kan? Nah, karena sisanya 2, tadi polanya 3, 9, 7, 1, maka yang kedua adalah 9. Maka 3 pangkat 98 itu angka satuannya adalah 9. Begitu anak-anak. Jadi kita buat dulu polanya seperti yang ada di atas. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada namanya pola barisan Fibonacci. Nih, bilangan Fibonacci. Apa sih bilangan Fibonacci? Perhatikan bilangannya. Kalau mulai dari angka 0, di sini angka 0.
Yang ada di contoh itu 0, 1, ini ditambah. Menjadi 1, ini ditambah. Menjadi 2, ini ditambah. Menjadi 3, ini ditambah. Menjadi 5. Dan seterusnya. Ini ditambah. Jadi ini ditambah menjadi 5. Ini ditambah menjadi 8. Dan seterusnya. Artinya jumlah 2 bilangan sebelumnya itulah bilangan Fibonacci. Jadi kalau saya punya di sini 1, karena di depannya tidak ada, berarti ini 1. Ini jadi 2, ini jadi 3, dan seterusnya. Kalau saya mulai dari 5, di sini tidak ada kan? Di depannya tidak ada, berarti tetap 5. Kemudian ditambah jadi 10, tambah menjadi 15, kemudian 25, dan seterusnya. Itulah bilangan Fibonacci. Jadi bilangan dengan pola seperti contoh ini ditambah 2 bilangan sebelumnya itu disebut dengan bilangan Fibonacci. Baik, untuk yang bagian kedua materi tentang konfigurasi objek. Ini ada pola susunan bola biru dengan merah. Yang ditanyakan pertama adalah banyak bola biru pada pola ke N. Nanti kita kalau dipisah bola biru itu susunannya untuk bola biru 1, ini 1, kemudian 3, kemudian ini 6, ini 10. Jadi 1, 3, 6, 10. Ini selisihnya 2, 3, 4. Artinya bilangan berurutan. Berarti kalau ke sini menjadi 5, 15, 6, 21, 7, 28, kemudian 8, 36, 9, 45, dan seterusnya. Ini kalau tambah lagi saya tambahin 10 deh. 10, 55. Gitu ya. Ternyata itu merupakan bilangan yang membentuk pola segitiga. Ini rumusnya setengah ditambah 1, setengah dikali 1 kali 2. 1 pola pertama, 2 berarti pola pertama tambah 2. Jadi UN-nya sama dengan setengah dikali N tambah 1. Jadi kalau mau ngitung manual, ini berarti pola pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pola ke-10 berarti 55. Nah ini diperoleh nih. Pola ke-10 55. Tapi kalau kita ngitung pola ke-1000, tidak mungkin satu persatu seperti ini. Maka menggunakan rumus yaitu UN sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Setengah N berarti setengah kali 1000. Dikali N tambah 1, 1000 tambah 1, 1001 menjadi 500.500. Itu ya nak ya. Itu adalah salah satu contoh pola dengan konfigurasi objek. Ada yang baik, sekarang coba kita lihat contoh yang digambar nomor 1 dari latihan 1.5. Ini ada nokta, yang pertama 1, kemudian 5, kemudian 9, kemudian 13. Kita coba mencari pola suku ke N-nya. Sini kita buat dulu angkanya 1, 5, 9, 13. Ternyata ini selisihnya selalu 4. Maka supaya ini kan pola pertama. Ini adalah pola pertama. Ini pola pertama. Ini pola pertama, ini pola kedua,
Ini pola ketiga, ini pola keempat. Itu ya. Sekarang kita buat bagaimana sih hitungan polanya? Hitungan polanya adalah karena pola ke-1 4 dikali 1 supaya 1. Berarti kan 4 dikurangi 3. Itu 1. Yang kedua berarti 4 dikali 2 dikurangi 3 sama dengan 8 kurangi 3, 5. Yang ketiga 4. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Kali 3. 3 dikurangi 3. Ini yang ketiga. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Yang kelima berarti 4 kali 5. Yang keempat 4 dikali 4 kurangi 3. Jadi 16 kurangi 3 itu 13. Nah, berarti rumusnya apa? Ini kan sebagai n-nya. Berarti rumusnya 4 dikali n dikurangi 3. Nah, nanti akan ada cara menghitung, menentukan persamaannya atau menentukan rumusnya. Baik, kita lanjut ya nak ya. Untuk menentukan rumus yang tadi, menentukan persamaan seperti UN sama dengan 4 kurang 3 dan ada beberapa contoh yang ada di buku, itu akan saya berikan nanti di materi di Moodle, yaitu tentang barisan. Namanya dalam pola bilangan itu ada barisan aritmatika, yaitu pola bilangan yang memiliki beda yang sama atau selisih yang sama. Contoh yang tadi ada 1, kemudian 5, 9, 13, ini bedanya sama, bertambah 4. Maka UN-nya sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali beda. Jadi kalau ini bedanya sama dengan 4, U1-nya berarti 1. Maka ini jadinya 1 ditambah N dikurangi 1 dikali bedanya 4. Jadi 1 ditambah 4N dikurangi 4. Jadi 4N kurangi 3. Atau lebih simpelnya UN itu sama dengan BN ditambah U1 kurangi B. Kalau B-nya 4, berarti 4N ditambah U1-nya 1 dikurangi 4. Ini sama dengan 4N dikurangi 3. Nanti materi ini akan saya berikan lebih lanjut tuh, untuk barisan aritmatika. Yang kedua nanti mengenal barisan geometri. Apa barisan geometri? Kalau barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki rasio. Ada kata-kata rasio atau pembanding yang sama. Jadi kalau saya punya di sini 2, 4, 8, kemudian di sini 16, maka ini dikali 2, dikali 2, dikali 2. Ini namanya rasio. Rasio. UN-nya sama dengan U1 kali rasio N min 1. Gitu. Jadi kalau di sini A-nya 2, berarti UN-nya U1-nya 2, berarti ini sebagai U1. Maka di sini menjadi 2 dikali 2, maka R min 1. Gitu. Nanti kita pelajari lebih lanjut yang ini ya.
Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ketika di perjalanan kalian ada, di pembelajaran kalian ada pertanyaan, silakan kita bisa saling berdiskusi di grup Telegram yang lebih mudah. Nanti siapa yang ingin bertanya silakan, kita akan diskusi secara bersama. Saya cukupkan mungkin. Jika ada pertanyaan tadi silakan bertanya di Telegram ya, di grup Telegram yang sudah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.